Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 Akuntansi 3 akan membacakan kembali materi sejarah tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang perjuangan melawan kolonialisme. Yang pertama, sebelum tahun 1908. 1. Dipimpin oleh raja atau bangsawan. Kedua, bersifat kedaerahan. Ketiga, perjuangan dilakukan secara asik. 4. Terfokus pada pemimpin karismatik. Kelima, bersifat relatif dan spontan. Selanjutnya adalah perjuangan setelah tahun 1908. Yang pertama, dipimpin oleh kaum terpelajar. Kedua, bersifat nasional dan bekerja sama antar daerah. Ketiga, dihormati dengan cara modern. Keempat, memiliki organisasi dengan adanya kandenisasi. Kelima, memiliki visi misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. B. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah kondisi sosial politik ekonomi yang parah akibat penjajahan. Kedua, munculnya kaum terpelajar. Ketiga, adanya kenangan atas kejayaan bangsa pada masa lampau. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangan pergerakan nasionalisme Indonesia. A. Periode awal perkembangan yang dipimpin oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Dr. Wahidin Sudiharsido. Tujuannya adalah untuk memajukan pengajaran kebudayaan, pertanian, peternakan, perdagangan secara teknik dan industri. Kedua, Sarekat Islam atau yang disingkat dengan SI, yang dipimpin oleh Samanhudi di tahun 1911. S1 Merah adalah haluan komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. S1 Putih adalah asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokro Adinoto. Tujuan pertama adalah memajukan perdagangan. Tujuan kedua, membantu para pedagang yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Tujuan ketiga adalah memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi. Tujuan keempat adalah memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. Ketiga, Muhammadiyah. Terjadi pada 12 November 1912. Dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan pertama adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. B. Periode nasionalisme politik. Yang pertama adalah Indische Partij yang terjadi pada 25 Desember 1912 yang dipimpin oleh Daunis Dekker. Daunis Dekker, Suardi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo.
Indische Los van Holland artinya adalah Indonesia bebas dari Belanda. Yang kedua, Indie voor Indiks, Hindia untuk orang Hindia. Tujuan pertamanya adalah menerapkan cita-cita rasiologi, memberantas kesombongan sosial baik dalam pemerintah maupun kemasyarakatan. Ketiga, memberantas usaha yang membongkarkan kebencian antar agama satu sama lain. Keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Kelima, mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Keenam, memperkuat pengajaran untuk kepentingan ekonomi serta membantu ekonomi yang lemah. Selanjutnya adalah Gerakan Pemuda yang dipimpin oleh Letnan Satiman Wiryosanjoyo di tahun 1915. Tujuan pertamanya adalah mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua adalah menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga adalah mengembangkan dan mempertajam peranan dan segala bahasa budaya. Selanjutnya adalah Gerakan Perempuan yang dipimpin oleh Kartini. Tujuannya adalah untuk menolong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. Periode radikal, masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. 1. Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1908 yang dipimpin oleh Sultan Kasajangan Saripada dan Noto Suroto. Tujuannya adalah Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua adalah bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Ketiga, bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Kedua, Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1925. Self-help adalah prinsip menolong dari sendiri yang di dalam keyakinan bahwa Indonesia dengan kesucian sendiri mampu memperbaiki politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah rusak. Non-kooperatif artinya tidak mengandalkan kerjasama dengan sebagai kolonial Belanda. Hanisme adalah mengentaskan mana dan kemiskinan dan persengsaraan. Tujuannya adalah wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya adalah Partai Indonesia. Tujuannya adalah mencapai sebuah negara Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu akan dapat tercapai jika seluruh komponen bangsa bersatu. Selanjutnya adalah periode bertahan, adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia Raya berupa lebih moderat dan menahan diri.
1. Perjanjian melalui Volkskraft yang dipimpin oleh Tamrin pada 27 Januari 1930. Tujuannya adalah meraih kemerdekaan Indonesia secara cepat. 2. Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922, Yogyakarta. Ing Karsa Sung Tulodono ing Madya Manguru Karsa Tuturi Handayani. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sejarah. Saya Safira. Terima kasih dan sampai jumpa.